Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat jumpa lagi pemuda-pemuda gabut. Ya gimana nggak disebut gabut ya orang. Kalau Anda masih mengklik videonya berarti kan Anda gabut. Ya, tapi nggak apa-apa. Sesuai judul, seperti biasa, saya mencoba menggunakan rangkaian kata untuk judul yang memang kontroversial ya. Kalau menurut saya sih kontroversial, karena syarat kontroversial itu ya akan menimbulkan perdebatan. Nah, menimbulkan perdebatan itu bisa berbagai macam. Mungkin karena topiknya itu sensitif, tabu, atau memang jarang dibahas saja gitu. Nah, kalau kali ini saya ingin membahas tentang krisis yang dialami oleh anak-anak muda, dan nanti ada beberapa teori dan empirical yang akan saya kaitkan. Empirical intinya berbasis kepada beberapa teori yang ya nggak rumit lah ya. Saya mau kalian kan mau dengerin orang ngoceh ya, bukan mau kuliah ya, jadi nggak usah kebanyakan teori. Intinya ada beberapa teori, ada juga tentang pengalaman dan juga apa itu namanya, testimoni gitu. Nah, bahas tentang existential crisis, atau mungkin saya campur adukan dengan quarter life crisis atau krisis-krisis yang lain. Intinya adalah di dalam sebuah masyarakat, pada saat kita menjabat, pada saat kita memposisikan diri sebagai individu, kita mengalami sebagian besar sih ya, kalau saya kalau saya dengar dari testimoni beberapa kepala itu mengalami juga yang namanya quarter life crisis atau existential crisis. Pokoknya krisis atau keadaan di mana kita merasa hampa, kita merasa don't belong anywhere gitu ya. Di sini salah, di situ nggak nyaman, di sana nggak ada tempat, kepengen di sini belum bisa, atau suatu keadaan di mana kita mempertanyakan eksistensi diri kita sendiri sebagai individu. Nah, ciri-cirinya, ciri-ciri orang yang kena existential crisis gimana? Yang paling sering saya temukan itu, mungkin teman-teman juga pernah mengalami ya. Yang pertama adalah mempertanyakan eksistensi diri sendiri dan bercabang ke mempertanyakan eksistensi Tuhan. Ini agak jalur-jalur yang berbahaya, tapi ya kalau saya sih, kalau memang pengen bahas ya bahas aja gitu ya. Jadi karena kita mempertanyakan eksistensi diri, sementara sejak kecil, sejak awal mula kita punya memori, itu berarti awal masih kecil ya, karena kita memory developmentnya itu usia paling cepat itu 3 tahun kalau tidak salah ya, 3 tahun, terus 4 tahun 5 tahun kita udah, otak kita sudah berkembang cukup untuk menyimpan memori. Nah, dari awal kita merekam dunia, nah kita itu diajarkan bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan bla 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 gitu ya. Jadi kita dianggap individu yang mempunyai purpose atau tujuan, tapi tujuan itu diberikan oleh Tuhan, entah itu dalam bentuk apa, tergantung agamanya, tergantung ayatnya, tergantung tergantung dasar teologisnya. Kalau di Islam misalnya, di Islam kita dimaksudkan turun ke bumi itu untuk menjadi khalifah atau pemimpin, atau bisa juga menjadi manusia yang bermanfaat bagi yang lainnya kayak gitu. Nah,
Ketika ada timbul existential crisis ini, biasanya karena kalau saya lihat catatan kaki catatan kaki saya dan teman-teman saya yang mengalami ini itu biasanya karena karena stres yang berlarut-larut dan terutama tekanan sosial ya, tekanan sosial, dan intinya banyak tekanan dari luar yang membuat kita mengalami existential crisis ini. Nah, ketika kita mengalami hal tersebut, kita mulai mempertanyakan lagi, emang iya ya tujuan saya itu untuk menjadi pemimpin? Kok saya berusaha menjadi pemimpin kok gagal? Kok saya berusaha menjadi orang yang bermanfaat kok gagal? Nah, itu biasanya kegagalan itu ya. Kegagalan dalam dia mencapai tujuan tersebut. Makanya dia mempertanyakan sampai diurut, kemudian emang benar ya Tuhan ada? Kalau Tuhan ada, emang benar ngasih kita tujuan seperti itu? Nah, biasanya seperti itu. Dan ciri-ciri tambahan itu biasanya malas ibadah. Ya, malas ibadah ya, karena yang ibadahnya intens kan umat Islam ya. Jadi kelihatan nih kalau orang itu misalnya nih nggak sholat. Kalau ditanya ya orang-orang yang nggak sholat, itu biasanya ngobrolnya lebih panjang dari ngobrolnya lebih panjang dan lebih dalam gitu ya, lebih bersifat mendalam. Kenapa? Karena dia masih sibuk dengan pikirannya sendiri, masih sibuk dengan dirinya sendiri gitu. Salah satunya penyebabnya adalah existential crisis tadi. Jadi dia kehilangan tempat, kehilangan tujuan karena dia mempertanyakan tujuan dia, apakah betul tujuan saya seperti ini, tujuan dari hidup saya seperti ini gitu contohnya. Dan ini juga lebih rentan ke teman-teman kita atau manusia yang berasal dari saya mau ngomong tapi kayaknya stereotip banget ya. Saya mau ngomong gini, yang orang tuanya itu tidak utuh, maksudnya gitu. Maksudnya tuh peran orang tua di rumah itu tidak efektif. Biasanya bisa timbul existential crisis itu karena kepanjangan dari Tuhan itu kan orang tua ya, entah itu ibu, entah itu ayah gitu ya. Dan kita menjadikan orang tua itu sebagai role model. Pastinya kita berbahasa pakai bahasa ibu, bahkan ada sebutannya bahasa ibu. Kita menirukan kebiasaan ayah, menirukan kebiasaan berpikir ibu, kemudian menirukan aktivitas dan gerak-geriknya, kemudian bahkan memperoleh minat itu juga bisa dari orang tua. Orang tua kita senang A, akhirnya kita ikut menyenangi A kayak gitu. Itu contohnya. Dan ketika suatu role model yang kita wakilkan kepada orang tua ini tidak sesuai harapan kita, maka di situ juga sekaligus kita mempertanyakan eksistensi kita secara secara tidak sadar gitu. Contohnya, orang tua kan harusnya saling menyayangi ya gitu. Terus kita lihat orang tua berantem nih misalnya ya. Misalnya kita lihat orang tua berantem, oh ternyata role model kita nggak ideal gitu. Nah di situ kita sadar, kemudian kita menghitung-hitung dalam diri, apakah benar role model yang kita jadikan role model itu memang sudah benar. Kita sadar satu persatu, kita sadar bahwa yang kita jadikan role model, yang kita jadikan patokan, yang kita jadikan acuan itu juga ternyata tidak sempurna. Itu biasanya seperti itu, dan masih banyak lagi. Tapi sepanjang pengalaman saya, ketika saya mengalami sendiri, saya juga mengalami itu lagi kondisi tidak punya kerjaan, kemudian karena tidak punya kerjaan tidak punya uang untuk nongkrong akhirnya tidak pernah ngobrol dengan manusia lain ngobrolnya cuma dengan buku. Nah, kemudian akhirnya terbawa arus terbawa dengan kesepian saya sendiri, sehingga saya lebih sering ngobrol dengan diri sendiri kayak gitu.
Nah, dengan hasil ngobrol diri sendiri itu ya muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan itu salah nggak sih sebenarnya? Ya, itu sebuah penyakit apa bukan? Kalau dibilang penyakit berarti harus diobati, tapi kalau dibilang bukan penyakit juga itu berdampak buruk ya. Nah, kalau saya mengkategorikan existential crisis ini adalah sebuah tahapan. Tahapan yang memang sadar atau tidak sadar, sedikit atau banyak, itu semua manusia pasti mengalami. Dalam skala kecil atau skala besar, semua manusia mengalami. Ada yang di umur 25 gitu ya contohnya. Makanya kita bisa sebut quarter life crisis karena identiknya itu di antara umur 25 26 ya gitu, karena di apa namanya, di tata sosial itu umur 25 adalah umur yang lagi di pressure sekali untuk memenuhi tuntutan sosial kayak gitu. Contohnya umur 25 harus udah punya kerja, harus harus udah punya pacar, harus udah mapan, harus udah ini itu dan sebagainya. Nah, itu yang menciptakan tekanan-tekanan yang menimbulkan existential crisis ini. Dan ada ada sebagian orang yang melewatinya dengan lancar gitu ya. Ada yang oh ya saya mempertanyakan ini, kemudian dia menemukan jawaban. Entah dari mana itu jawabannya, intinya existential crisisnya itu berakhir. Entah dia contohnya mengambil jalur spiritual, dia mungkin menemukan jawaban di agamanya gitu misalnya, atau dia menemukan jawaban di lingkungan sosialnya, dan itu macam-macam. Tapi yang lancar banyak sekali, yang melewati krisis ini kemudian lancar menemukan harapan hidup lagi, banyak dan bisa dibilang itu malah mayoritas ya, mayoritas. Ada juga yang kebalikannya, ada juga yang menyerah kemudian akhirnya hidupnya semakin berantakan ya. Dimaksud berantakan tuh dia jadi menuruti sifat-sifat negatifnya. Contohnya tuh kayak saya kerja tidak dapat gitu ya contohnya ya, dalam paket existential crisis ini. Aku kepengen bermanfaat, aku harus kerja tapi aku nggak dapat kerja. Nah, karena nggak dapat kerja, ya udahlah aku menyerah dengan keadaan. Emang di sini tuh nyari kerjaan susah dan sebagainya. Nah, jadi dia menuruti apa namanya, pesimisme yang ditimbulkan dari dirinya sendiri. Itu banyak yang akhirnya mungkin teman-teman juga pernah sering, mungkin sekarang ada menemukan teman-teman yang hidupnya tuh pesimis banget. Jadi saya jadi ingat ya, ada tuh teman saya tuh yang setiap diajakin ngomong itu dia bawaannya ngeluh mulu. Kalau nggak ngeluh dari kata-katanya, itu ngeluh dari nadanya. Nah, itu mungkin teman-teman sering menemukan seperti itu. Dan ya nggak mesti sih itu dia sudah mengalami existential crisis, juga nggak mesti gitu. Cuma ada partnya yang ada partnya yang membuat dia pasti mempertanyakan, pasti mengalami kendala eksistensi tersebut gitu. Jadi ketika diajakin ngobrol ngeluh, diajakin ngobrol ketemunya pokoknya nggak ada positif. misalnya kita ngobrol tentang misalnya politik ya, kita ngobrolin tentang politik. Kalau bagi saya ngobrolin politik di masa sekarang ya biasa aja gitu, ngobrol politik kayak gitu. Nah, dia akan menanggapinya dengan ini, contoh menanggapinya dengan alah politik dasar, akhirnya juga kita nyari duit sendiri. Nah, itu contoh pesimisme. Atau ngobrol tentang asmara. Kemarin saya ketemu cewek ini, alah cewek tuh yang penting kita udah dapat kerja. Itu ciri-cirinya ya. Dan masih banyak jawaban-jawaban unik, dan ini apa ya, meskipun saya mentertawakan tapi sebenarnya saya prihatin ketika ngobrol dengan teman-teman dengan kondisi pikiran yang seperti itu. Biasanya saya saya senggol, saya
gelitikin dengan apa namanya ya, dengan keakraban kayak gitu. Contohnya, kamu kok jadi orang ngeluh mulu, hari ini udah ngeluh berapa kali kamu? Coba sekali ngeluh kamu imbangi dengan satu kata-kata motivasi kayak gitu contohnya. Nah, dia ada yang menanggapi dengan ketawa, ada yang menanggapi dengan emosi, ya ada gitu ya. Jadi harus hati-hati menghadapi orang-orang seperti ini, sensitif dan pesimis ini, hati-hati. Itu ya, ngomongin apa lagi. Nah, ciri-cirinya lagi, ciri-ciri yang lain banyak dari existential crisis ini. Terus dia jadi pemilih, lebih perfeksionis, pokoknya apa namanya ya, jadi dia tuh terlihat sekali pikiran dan kehidupannya sehari-hari itu kurang tertata gitu. Itu kelihatan sekali memang, karena memang ya kayak gini contohnya, dia lebih susah untuk bangun pagi. Ini menurut survei yang saya lakukan sendiri ya, dengan audiens saya sendiri, dengan teman-teman saya sendiri. Bukan fakta yang sebenarnya, cuma fakta empiris aja. Cuma fakta pengalaman. Lebih susah bangun pagi, lebih susah untuk berdisiplin dan sebagainya. Lah emang apa ngaruhnya bangun pagi, Bang? Emang harus banget ya bangun pagi? Ya karena kultur kita di Indonesia itu, karena kebanyakan apa namanya, pekerjaan itu adalah dituntut pagi gitu. Jadi kalau mau membangun kebiasaan untuk siap bekerja ya gitu kan ya. Kan kalau kita belum dapat kerja, kita mau dapat kerja, kita harus siap kerja dulu kayak gitu. Itu menurut saya sih, ini sekali lagi menurut saya. Maka kita harus membiasakan diri dengan kesiapan kerja itu. Jadi sebelum kerja saya sudah harus terbiasa bangun pagi kayak gitu contohnya. Nah, ini yang susah sekali kalau kalau apa namanya, dilakukan oleh orang-orang yang masih belum selesai dengan dirinya sendiri karena existential crisis itu tadi. itu tadi ya, ada dua output. Yang pertama lancar, yang kedua jadi tidak lancar seperti yang saya contohkan tadi. Ada yang di tengah-tengah. Nah, ini saya menggolongkan diri di tengah-tengah ini, yaitu adalah melalui tapi agak songklak apanya gitu dikit. Itu jadi kayak apa ya namanya ya, jadi kalau saya merasa ada bagian dari saya yang betul-betul hilang. Ada bagian dari diri saya, entah dari pikiran atau dari sikap, itu yang betul-betul berubah. Dan alhamdulillahnya kalau saya mensyukuri itu, ketika saya melewati quarter life crisis tadi, banyak yang hilang sekarang, atau paling tidak berkurang secara signifikan ya. Contohnya emosional, kemudian egois, intinya mau menang sendiri kayak gitu ya. Nah itu karena saya sudah menyadari bahwa apa yang ideal itu tidak ada sebenarnya. yang ideal itu tidak ada. Contohnya kita menyukai sesuatu, mengharapkan sesuatu atau seseorang itu ideal. Nah itu dari awal ketika saya sudah melewati fase itu, saya sudah menyiapkan diri bahwa tidak ada yang ideal, pasti ada kurangnya. Nah karena kesiapan itu, saya tidak akan tidak akan kaget ketika sesuatu yang saya harapkan itu tidak ideal kayak gitu. Contohnya saya sekarang lebih lebih berani, lebih lebih gerusa-gerusu enggak ya, lebih cepat untuk mencoba sesuatu gitu. Contohnya ini contoh aktual ya, contoh aktual ketika saya daftar kerja dulu. Daftar kerja itu dalam kondisi saya masih ijazah SMA, sementara yang dibutuhkan itu S1. Nah idealnya kalau orang yang berpikir dengan benar gitu ya, orang yang berpikir dengan benar pasti membaca ini kan syaratnya S1, nggak mungkin dong saya SMA daftar dan keterima gitu ya.
Nah, tapi balik lagi karena ada sesuatu yang hilang dari saya, yaitu ada mungkin rasa takut untuk mencoba atau rasa takut untuk salah. Jadi timbullah kenekatan nih. Jadi saya ya udah lah, daftar, yang penting saya yakin bahwa saya memiliki kemampuan. Yang saya tidak miliki adalah ijazah gitu ya. Dan ijazah itu juga lagi OTW sebenarnya, lagi OTW gitu. Tapi saya daftar dengan keadaan SMA. Nah, kemudian saya daftar, karena saya beragama Islam, saya melaksanakan yang namanya tawakal gitu ya. Tawakal ya, intinya bukan minta sih, saya berdoa begini, kalau memang jalurnya saya di sini ya tolong dimudahkan, kalau memang saya jalurnya bukan di sini ya nggak apa-apa kayak gitu. Nah, akhirnya ternyata di luar dugaan. Bukan di luar dugaan saya ya, kalau saya sih mau keterima atau nggak keterima ya oke kayak gitu, tapi di luar dugaan orang-orang dekat saya malah, masa sih bisa bisa keterima. Nah, terus ada tahap-tahap selanjutnya, memang yang dalam kerjaan kan ada wawancara gitu-gitu ya, dan di situ saya bisa mengimbangi absennya ijazah saya itu. Jadi orang percaya, oh ini nggak punya ijazah tapi punya skill kayak gitu. Nah, kalau skill saya memang pede kayak gitu dalam skill kerjaan saya ya itu. Dan ini yang apa namanya, jadi pedoman saya sampai sekarang. Jadi kalau mau mencoba udah coba aja, nggak usah berpikir apa namanya hasilnya. Hasil itu ya nanti gitu. Yang penting keputusan untuk mencoba dan tidak mencoba adalah dari dirimu sendiri kayak gitu. Akhirnya keterima, dan sampai akhirnya saya masuk ke lingkungan kerja itu, saya dengar cerita itu teman-teman saya sempat ada prahara itu karena ada yang tidak setuju saya lulusan SMA itu diterima. Ya, tapi kan setelah itu bisa membuktikan ya dengan skillnya. Kalau sekarang udah dapat ijazah, saya udah sarjana, sudah terbukti kuliah gitu. Nah, itu cerita existential crisis saya. Itu baru dari baru dari aspek pekerjaan, profesi dan pendidikan ya. Masih banyak lagi, dan mungkin teman-teman juga mungkin sekarang sedang mengalami, mungkin sekarang lagi bingung, dia teman-teman nggak tahu di sini kok saya salah, di sini kok tidak nyaman dan sebagainya. Percayalah, bukan hanya Anda yang mengalami, semua orang juga mengalami. Bagaimana cara melewatinya? Yang penting jangan menyerah, tapi tetap realistis. Intinya jangan habiskan waktu untuk merenung, itu bagus. Ngobrol dengan diri sendiri itu bagus, tapi jangan habiskan waktu untuk menyesali. Jangan habiskan waktu untuk terlalu banyak menghibur diri atas kesalahan kita. Jangan terlalu banyak membela diri kepada diri kita sendiri kayak gitu loh. Jangan banyak nyari pembelaan. Karena ya percaya aja, kalau kita jalan lurus terus, nanti kita akan nemu. Dan ketahuilah teman-teman, sebenarnya kita nggak sendirian, karena kodratnya manusia itu kan makhluk sosial ya. Kalau teman-teman merasa kesepian, itu artinya teman-teman butuh asupan keberadaan orang lain, dan itu tidak salah sama sekali. Keberadaan orang lain juga nggak harus yang memberi solusi, memberi nasihat, enggak. Sekedar nongkrong aja itu udah lumayan gitu untuk mengobati kesepian tadi. Jadi jadi mungkin teman-teman, saya sih kenapa membahas hal ini karena memang relatable, dan teman-teman saya yakin juga dalam derajat tertentu pasti mengalami, dan semua akan baik-baik saja. Yang penting tetap realistis, karena ada juga yang salah kayak gini. Balik lagi ke cerita yang tadi ya, ada istilah usaha nggak akan mengkhianati hasil gitu ya katanya ya. Kalau bagi saya kita harus cepat sadar kita harus cepat sadar bahwa lebih sering usaha dikhianati oleh hasil. Kita akan lebih sering gagal daripada berhasil, karena berhasil itu satu kali, habis itu kita menjalani. Contoh kerjaan ya, kita akan mencoba lebih banyak kerjaan daripada yang kita terima.
umumnya seperti itu. Kita akan mencoba menjalin hubungan dengan seseorang, itu akan mencoba dan gagal lebih banyak daripada berhasil. Kalau kita sudah berhasil ya pasti kita teruskan kan, nggak mungkin nggak mungkin ya udahlah aku udah berhasil dengan pasangan ini aku berhenti, kan nggak mungkin, pasti diteruskan gitu. Jadi akan lebih banyak gagal daripada berhasil, dan secepat kita sadar, lebih cepat kita sadar itu lebih bagus. Kita akan lebih punya banyak waktu untuk menyiapkan diri. Lebih baik banyak waktu untuk menyiapkan diri daripada banyak waktu untuk berangan-angan ketika berhasil. Lebih baik berangan-angan ketika kita gagal, atau nggak usah berangan-angan ketika kita gagal atau berhasil. Kita menyiapkan diri, kalau gagal kita akan tetap hidup, tetap lanjut. Kalau kita berhasil ya oke, ya gitu. Jadi hidup ini ya gampang-gampang aja lah. Kalau kata teman saya yang sekarang masih sering jadi teman diskusi itu, katanya ya udah jadi apa? Jadi manusia yang gampang aja. Di Jawa ya jadi orang Jawa, di Kalimantan ya jadi orang Kalimantan, di kandang kambing ya udah jadi kambing ya gitu. Kira-kira kayak gitu pemikirannya, dan itu memang oh iya bener juga ya, maksudnya nggak usah dibikin pusing, udah ngikutin alur aja. Tapi tetap ada kemandirian berpikir, tetap ada realistis dalam berpikir, tetap ada apa namanya ya saya tetap saya kayak gitu. Meskipun saya di kandang kambing, tapi saya adalah kambing yang seperti apa kayak gitu. Saya memang orang Jawa, tapi saya orang Jawa yang seperti apa. Nah, itu balik lagi ke karakter. Nah, nanti panjang banget lah ya. Itu tentang existential crisis, dan ini memang pembahasan yang apa namanya ya, bisa bercabang banyak sekali, bisa membuka pertanyaan-pertanyaan yang banyak sekali, bisa apa namanya panjang, tidak berhenti. Tapi tujuan saya untuk membahas ini adalah supaya memantik apa ya, men-trigger teman-teman untuk mulai berpikir, oh iya saya mungkin sedang mengalami, atau saya punya teman yang sedang mengalami, dan itu wajar, dan itu biasa, itu suatu fase aja gitu ya teman-teman ya. Oke, sekian dulu ngocehnya. Mungkin kita ketemu lagi di kesempatan yang lain kalau teman-teman gabut lagi. Kayaknya sih apa namanya, sekarang harusnya udah ada beberapa video ya. Ya kalau nggak keberatan ya di subscribe, di like ya. Kalau jarinya berat ya nggak usah ya, nggak apa-apa. Yang penting sesuai kebutuhan aja lah. Kalau emang di subscribe ya oke, nggak di subscribe ya nggak apa-apa gitu. Oke, kita ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Bye.